Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, dan malam untuk rekan-rekan semua. Dan sebelumnya, terima kasih atas kesempatannya kepada Bapak Rahmat Taufik selaku dosen pengampu mata kuliah masalah umum dan gangguan pada anak. Kami dari kelompok 2 pada kesempatan kali ini akan membahas atau membedah mengenai sexual misbehavior. Namun sebelum itu, alangkah baiknya kita memperkenalkan diri masing-masing terlebih dahulu. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Diki Mohaiminul Isman. Dan selanjutnya, Perkenalkan, nama saya Salsabila Tanaya Goswara dengan nomor NIM akhir 083. Perkenalkan, nama saya Dito Fayang Simanjorang dengan NIM akhir 097. Perkenalkan, nama saya Alfi Aldanandia dan NIM akhir 099. Perkenalkan nama saya Faiza Syafira dengan NIM akhir 101. Perkenalkan, nama saya Farah Mutmaina Arifian dengan NIM akhir 103. Perkenalkan, nama saya Desiani Susanti dengan NIM akhir 109. Perkenalkan, nama saya Olga Amapia dengan NIM akhir 113. Perkenalkan, nama saya Nasira Al-Mahdi dengan NIM akhir 114. baik, selanjutnya dilanjutkan oleh rekan saya. Dipersilakan. Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai excessive masturbation atau masturbasi berlebihan. Ini adalah kecenderungan untuk memanipulasi alat kelamin demi kesenangan. Nah, hal ini adalah hal umum pada manusia, mulai dari bayi hingga remaja. Masturbasi pada anak laki-laki merupakan aktivitas seksual yang wajar, dengan laporan bahwa 94% pria melakukan selama masa remaja. Nah, meski diketahui tidak berbahaya dan tidak menghambat pertumbuhan, banyak orang tua tetap merasa cemas ketika anak melakukan masturbasi. Reaksi seperti marah atau menghukum, justru ini tuh dapat membuat anak merasa bersalah dan cemas. Nah, anak tuh dapat melakukan masturbasi berlebihan, biasanya karena merasa kesepian, merasa tidak dicintai, tidak kompeten, atau kurang memiliki sumber kesenangan lainnya. Baik, di sini ada beberapa cara untuk mengatasinya. Yang pertama ada mempromosikan minat minat lain, arahkan anak untuk mencari kesenangan melalui kegiatan positif seperti belajar, bekerja, proyek, atau reaksi. Dorongan anak berpartisipasi dalam kegiatan sosial, bergabung dengan klub atau berkemah agar lebih aktif dan tidak terlalu fokus pada dirinya sendiri. Lalu di sini ada gangguan, alihkan perhatian anak dan masturbasi dengan mengajaknya bermain atau melakukan aktivitas bersama. Memberi kegiatan menarik dapat menghentikan kebiasaan masturbasi yang disebabkan oleh kebosanan. Lalu ada mengonfrontasi, jelaskan pada anak bahwa masturbasi sebaiknya tidak dilakukan secara pribadi. Yakinkan anak bahwa aktivitas tersebut normal dan tidak perlu disembunyikan secara berlebihan. Yang terakhir ada memahami sebagaimana orang tua meninjau situasi yang mungkin menekankan anak. Masturbasi ini bisa terjadi karena sering atau karena stres atau kecemasan. Tugas orang tua adalah membantu anak untuk mengatasi ketegangan tersebut dengan dorongan emosional dan pemahaman yang tenang. Baik, selanjutnya di sini ada sex play. Jadi, permainan seks ini pada anak pra remaja adalah bagian normal dari rasa ingin tahu seksual anak, seperti bermain dokter atau bermain peran ayah dan ibu. Sekitar 50% anak laki-laki dan 34% anak perempuan pernah melakukannya. Aktivitas ini bersifat sementara, tidak memengaruhi orientasi seksual dewasa, dan dipicu oleh rasa ingin tahu yang besar, pengaruh teman sebaya, serta paparan perilaku seksual orang tua. Lalu di sini ada cara mengatasinya. Ada beberapa cara mengatasi sex play, yaitu mengonfrontasi. Anak-anak sering membutuhkan orang tua untuk membatasi permainan seks mereka. Jelaskan kepada anak bahwa kontak seks adalah untuk orang dewasa dan bahwa anak-anak harus belajar menunggu.
Lalu yang kedua itu ada mendorong kegiatan alternatif, seperti anak-anak yang memiliki banyak aktivitas bermain yang menarik di rumah dan di lingkungan sekitar, umumnya kurang tertarik pada permainan seks atau menjadikan sebagai sumber kesenangan pengganti. Lalu yang ketiga ada mengawasi. Jangan biarkan anak-anak bermain sendirian di ruangan tertutup selama berjam-jam tanpa sesekali masuk untuk melihat apa yang mereka lakukan. Lalu yang terakhir ada pendidikan seks. Keingintahuan seksual seorang anak dapat diturunkan dengan berbicara kepada anak tentang seks di rumah dan menjawab semua pertanyaan dengan jujur. Next. Selanjutnya ada deviant sex roles atau peran seks yang menyimpang. Perilaku peran seks yang ekstrim dan kaku pada anak-anak dapat menimbulkan masalah emosional dan sosial, seperti terjadinya kecemasan dan rendahnya harga diri. Anak laki-laki lebih sering mengalami tekanan karena masyarakat kurang toleran terhadap perilaku yang dianggap tidak sesuai gender. Maksudnya itu, anak laki-laki yang bersikap seperti perempuan atau feminim lebih sering lebih sering mengalami adanya tekanan atau kurangnya ditoleran dari masyarakat dibandingkan anak perempuan yang bersikap seperti laki-laki atau maskulin. Nah, proses pembentukan identitas gender ini tuh terjadi sejak dini dan sulit diubah setelah usia 3 tahun. Oleh karena itu, orang tua berperan penting membantu anak memahami dan menerima identitas gendernya tanpa memaksakan stereotip maskulin atau feminim yang sempit. Kini disadari bahwa kepribadian yang sehat bersifat androgini, yaitu mampu menampilkan perilaku maskulin dan feminim sesuai situasinya. Orang yang androgini itu biasanya lebih fleksibel, mudah beradaptasi, dan memiliki keseimbangan emosional yang baik. Dengan demikian, yang terpenting itu bukan jenis perilaku yang ditunjukkan anak, tetapi apakah ia nyaman dan menerima identitas gendernya sendiri. Baik, selanjutnya masih dalam ruang lingkup deviant sex roles, yaitu mencakup mungkin tanda-tanda anak masalah peran atau identitas seks. Ada 6 poin yang kami dapatkan dalam buku. Yang pertama yaitu preferensi lintas jenis kelamin, yang mana anak menunjukkan ketertarikan berkelanjutan terhadap identitas lawan jenis. Misalnya, anak laki-laki itu berkata, "Saya perempuan," atau ingin memiliki peran seperti ibu. Jelas ini menyimpang dari identitas yang sebetulnya apa bertentangan dengan jenis kelamin yang dia punya. Kemudian ada berpakaian seperti lawan jenis. Nah, di sini anak yang terus-menerus mengenakan pakaian lawan jenis bisa menunjukkan adanya masalah identitas gender. Nah, maka dari itu tentu salah satu peran dari orang tua dalam pola pengasuhan itu harus sangat baik gitu ya. Dari segi penampilan, dari segi pengasuhan ataupun pemberian dari unsur mainan gitu. Selanjutnya ada penampilan fisik menyerupai lawan jenis. Nah, misalnya anak laki-laki yang tampak halus dan menarik sering disalahartikan sebagai perempuan atau sebaliknya, gitu. Nah, stereotip-stereotip ini tuh di budaya kita, terkhusus Indonesia itu sangat banyak gitu. Kadang diartikan dengan bahasa kalau apa wanita seperti laki-laki itu seperti bencong dalam tanda kutip lain sebagainya gitu, atau sebaliknya. Selanjutnya, ada ketertarikan lintas gender dalam permainan. Nah, di sini anak laki-laki mungkin lebih menyukai permainan atau aktivitas yang dianggap feminim. Dan sebaliknya, anak juga bisa sering memerankan peran lawan jenis dalam permainan fantasi. Nah, ini yang saya maksud tadi. Artinya, ketika misalnya anak perempuan itu ya selayaknya dunianya atau permainannya itu ya dengan dunia perempuan. Bergelut dengan boneka misalnya, atau dengan mainan-mainan perempuan. Sebaliknya laki-laki pun disesuaikan seperti itu gitu. Karena ketika salah dalam memberikan eh, permainan atau hal-hal yang membuat dia asik dengan mainannya, itu dapat mempengaruhi identitas seks ini. Selanjutnya ada penolakan sosial. Anak yang mengalami gangguan gender seringkali ditolak oleh teman sebaya karena perilakunya dianggap beda. Nah ini sebetulnya ya, jika kita mengulang di mata kuliah semester 2 sebetulnya ada yang dinamakan sexual prejudice. Ini yang membuat anak pada akhirnya merasa ditolak dengan keberadaan atau posisinya yang apa, beda orientasi seksualnya. Yang terakhir, yaitu adalah gerak tubuh dan nada suara seperti lawan jenis. Nah, anak menampilkan tata krama, gestur, gitu, atau bahkan nada bicara yang khas dengan lawan jenis. Dan
Pada akhirnya mereka kesulitan menekan perilaku tersebut meskipun mendapatkan kritik sosial. Begitu. Baik, di next. Nah, selanjutnya masih dalam ruang lingkup yang sama, yaitu sebetulnya tujuan pendampingan itu bukan mengubah anak menjadi sesuai stereotip gender, tetapi membantu anak merasa nyaman dengan dirinya. Jadi memberikan pilihan-pilihan dan juga perilaku yang positif. Selanjutnya ada juga anak itu bisa tumbuh menjadi androgini. Itu tadi yang sempat disinggung oleh rekan kami, yaitu individu yang nyaman dengan identitasnya tanpa terkait peran gender tertentu. Begitu. Dan yang selanjutnya yaitu perlakuan orang tua dan lingkungan yang sangat berpengaruh. Jadi ketika diterima, anak menampilkan perilaku ekstrim biasanya berkurang. Nah, tapi ketika ditolak, itu perilaku anak bisa menetap dan mempengaruhi perkembangan sosial. Sungguh sebetulnya menjadi tantangan untuk hal ini, gitu ya. Maka dari itu tentu tidak mudah untuk kita ataupun rekan-rekan di kemudian hari di posisi menjadi orang tua. Intinya, kesimpulannya adalah ekspresi gender pada anak itu masih bisa berubah, tapi tentunya dengan dukungan dan penerimaan lingkungan itu sangat penting. Maka dari itu, ciptakan ruang aman dan parenting yang baik. Selanjutnya dilanjutkan oleh rekan saya. Kemudian di sini ada alasan kenapa terjadinya penyimpangan seksual. Yang pertama, ketiadaan figur ayah. Nah, anak laki-laki yang tumbuh tanpa kehadiran ayah dalam waktu lama cenderung menunjukkan minat dan perilaku yang lebih feminin. Kurangnya figur ayah membuat anak sulit meniru peran laki-laki secara langsung. Yang kedua, ada hubungan terlalu dekat dengan orang tua lawan jenis. Nah, ketika anak memiliki hubungan yang sangat intim, baik secara fisik maupun emosional dengan orang tua lawan jenisnya, ia menjadi sulit mengidentifikasi diri dengan orang tua yang sejenis. Akibatnya, pola peran seks yang sesuai tidak berkembang dengan baik. Nah, yang ketiga, ada harapan orang tua terhadap jenis kelamin anak. Nah, beberapa orang tua tuh menginginkan anak dari jenis kelamin tertentu, kadang mendorong anak untuk berperilaku seperti yang mereka harapkan. Misalnya, anak perempuan diperlakukan seperti anak laki-laki yang tidak pernah dimiliki. Nah, sebaiknya orang tua tuh perlu menerima dan menghargai jenis kelamin anak apa adanya agar anak tuh merasa diterima. Nah, yang keempat, ada pengaruh sikap orang tua terhadap gender. Misalnya ada ibu yang membenci atau iri terhadap maskulinitas bisa tanpa sadar menanamkan perilaku lembut berlebihan pada anak laki-lakinya. Hal ini bisa terjadi karena ia mengaitkan kejantanan dengan kekerasan, agresi, atau kebebasan yang negatif. Nah, yang terakhir ada faktor biologis. Nah, pengaruh genetik atau hormonal dapat berperan dalam pembentukan peran seks yang menyimpang. Tapi biasanya tuh bukan merupakan penyebab utama dari penyimpangan ini. Selanjutnya, Selanjutnya di sini saya akan membahas tentang what to do deviant sex roles. Yang pertama adalah kembangkan hubungan yang lebih dekat dengan orang tua yang sesama jenis. Untuk membantu anak membentuk identitas gender yang tepat, orang tua sejenis perlu sering menghabiskan waktu berduaan dengan anak melalui kegiatan menyenangkan. Jika tidak memungkinkan, carilah figur pengganti seperti kerabat, guru, atau terapis. Anak juga didorong mengenal tokoh sejenis dan diberi dukungan hangat agar merasa diterima serta nyaman dengan identitasnya. Yang kedua ada penguatan orang tua dari perilaku jenis kelamin yang sesuai. Orang tua perlu memuji dan memberi poin pada setiap perilaku anak yang sesuai dengan jenis kelaminnya, seperti keberanian atau aktivitas fisik pada anak laki-laki. Poin dapat ditukar dengan hadiah kecil dan dikurangi bila anak menunjukkan perilaku lawan jenis, agar perilaku sesuai gender meningkat secara bertahap. Cara untuk mengatasi deviant sex role selanjutnya yaitu ada penyampaian ketidaksetujuan secara lisan. Perilaku lintas gender sebaiknya ditunjukkan sebagai sesuatu yang tidak disetujui. Misalnya, anak laki-laki yang bersikap terlalu feminim bisa diberi arahan seperti jangan berlari seperti itu atau kamu lebih cocok menjadi pilot. Jika membicarakan hal-hal feminim, orang dewasa bisa mengalihkan perhatian atau menyatakan ketidaktertarikan, misalnya dengan berkata, "Saya tidak ingin membicarakan itu." Yang selanjutnya ada sublimasi. Minat feminim pada anak laki-laki dapat disalurkan ke kegiatan yang sesuai, seperti bermain kostum.
Sedangkan anak perempuan yang dengan minat maskulin bisa diarahkan untuk ikut olahraga seperti baseball atau kegiatan kompetitif lainnya. Baik, mungkin cukup sekian yang dapat kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Apabila ada hal yang ingin ditanyakan atau didiskusikan, sampai bertemu di forum diskusi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.